Kita ke informasi lainnya pemirsa, pernyataan Deddy Mulyadi soal gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta direspons tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. Yang akan menjadi 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, staf khusus Gubernur Jakarta Chiko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Mas Pram. Punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau gaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga warga. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah serta menikmati sejuknya udara Jakarta jadi salah satu alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol. Ribuan pengunjung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi tadi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah menjadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Selain itu, wisatawan juga melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekedar santai bersama keluarga hingga bermain pantai dan sepeda listrik. Sebelumnya pemirsa, kemacetan panjang terjadi dari Simpang Gadok menuju ke kawasan Puncak, Jawa Barat. Warga memadati Puncak untuk memanfaatkan libur panjang Hari Raya Waisak.
Kemacetan di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Kemacetan mulai terlihat di pintu keluar Tol Jagorawi dan Simpang Gadok. Mayoritas kendaraan pribadi dari luar Bogor membeludak dan tersendat di kawasan ini. Mereka hendak menghabiskan libur panjang Waisak di sejumlah objek wisata dan penginapan yang berada di kawasan wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara berkala. Dan pemirsa, di libur panjang perayaan Waisak ini ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terus memadati kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dengan berlatar belakang bangunan bersejarah, banyak wisatawan yang berfoto di sepanjang jalan. Selain itu, kawasan Jalan Asia Afrika juga dipenuhi aneka kuliner yang bisa dinikmati. Kepadatan kendaraan juga disebabkan banyaknya wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Diprediksi kepadatan wisatawan akan terus terjadi hingga esok hari. Pemirsa, sejumlah kendaraan roda 4 banyak mengalami mogok di jalur alternatif, tepatnya di Tanjakan Puncelut, Lembang, Jawa Barat. Mereka adalah wisatawan yang hendak berlibur dan memanfaatkan momen libur panjang Waisak. Tak hanya satu, sejumlah kendaraan roda 4 alami mogok saat melewati kawasan Tanjakan Puncelut, Lembang, Jawa Barat. Warga pun akhirnya ikut serta membantu pengendara mendorong mobilnya agar tidak menjadi efek domino macet yang lebih parah. Jalan ini adalah jalur alternatif di mana warga menghindari titik kemacetan di jalur utama dari Bandung menuju Lembang dan sebaliknya. Ini tanjakannya curam banget. Curam. Terus saya juga sama lagi. Jadi banyak yang mogok atau gimana, Kang? banyak yang mogok. Ini dari mana, rata-rata wisata atau gimana? Wisata. Dari mana ini, plat mana aja, Kang? Biasanya? Plat Jakarta. Jakarta. Iya. Emang tiap libur panjang kayak gini, Kang? Iya. Wisatawan menggunakan jalur alternatif karena jalan arteri Lembang sudah macet sejak pagi hari. Antrean panjang kendaraan sudah tidak terhindarkan karena antusias warga yang ingin menghabiskan libur panjang Waisak bersama keluarga. Petugas pun mengimbau warga tetap berhati-hati. Untuk alternatif Puncelut atau Dago? Sersan Bajuri atau Kolonel Masturi atau melalui jalur Bandung ataupun melalui jalur arteri Subang. Bang, untuk jalur arteri, jalur alternatif kan banyak yang nanjak gitu, Bang. Betul. Ekstrim seperti apa himbauannya, Bang? Himbauannya tetap selalu berhati-hati, jaga keselamatan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan untuk kendaraan silakan siap diri dan dicek dengan baik. Selain Tanjakan Puncelut, sejumlah titik jalur alternatif lainnya seperti Dago Cijeruk, Sersan Bajuri, hingga kawasan Cihideng pun dipadati kendaraan. Petugas memprediksi bahwa jalur utama di Jalan Setiabudi Kota Bandung menuju Lembang dan di kawasan Lembang akan macet hingga berakhir libur Waisak. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina bukan dihukum. Solidaritas untuk keluarga kami yang ditahan. Bebaskan kami! Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, serta dari orang tuanya,
juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya, meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, umat Buddha mendatangi Vihara Dhamma Caka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mereka berdoa dan bermeditasi bersama dalam perayaan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak jatuh pada hari ini dan dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Vihara Dhamma Caka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara didatangi umat Buddha sejak pagi tadi. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk berdoa dan bermeditasi. Acara dimulai pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur, lalu bikhu memasuki tempat ibadah. Adapun Waisak tahun ini adalah kebijaksanaan dasar, keluhuran bangsa. Sebenarnya persiapannya itu kita 1 bulan sebelum menjelang Waisak itu ada beberapa rangkaian acara ya, seperti Dhamma Talk, kemudian kita ada bakso juga, ada meditasi juga. Itu selama sebulan full, ada kebaktian ya, namanya kita puja bakti. Nah, khusus untuk perayaan Waisak pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, H-2 kita udah persiapan ya, tenda-tenda, segala perlengkapan acara, dan kemudian karena ini rame ya, kita juga ada rekrut beberapa sukarelawan untuk membantu perayaan Waisak pada kali ini.